persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di Menara Doa GBI Musi Palam Indah. Saat ini kita mau sama-sama menyapa Bapak Ibu yang terhubung melalui YouTube channel GBI Musi Palam Indah. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang selalu mengikuti Menara Doa ini setiap hari. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh merasakan lawatan Tuhan yang sama, amin. Mari saya ajak kita semua untuk rendahkan hati, kita mau datang sama Tuhan, sama-sama kita mau menyembah Dia saat ini. Mari angkat tanganmu, arahkan pandangan hatimu hanya pada Tuhan Yesus. Kami datang ya Tuhan saat ini. Kami sadari Tuhan kalau semua ini adalah anugerah daripada-Mu. Kami juga sadari kalau hidup kami ini adalah penyembahan kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan nyata atas tempat ini. Kami minta urapan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Dan biarlah Bapa saat setiap kami berdoa, saat setiap kami mengangkat tangan kami dan hati kami, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami rendahkan hati, kami bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ya Yesus. Kami sembah Engkau, kami berikan pujian dan syukur bagi-Mu. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, ya Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu saat ini ya Bapa. Kami buka hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Oh haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila
hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Inilah setiap kami Tuhan, kami rindu menyembahmu lebih lagi. Mari katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkabur bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kami percaya tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari lebih lagi sembah Dia. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bawa kami Yesus, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama angkat tanganmu sembah Dia. Hialalamaya syakaralamaya lamo. Inilah hidup kami ya Tuhan, sebab hidup kami adalah penyembahan hanya kepadamu. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal kasih-Mu Yesus. Haleluya. Hialalamaya syakaralam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 a. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Mari bawa pujian syukurmu bagi Tuhan. Hialalamaya syakaralamaya lamaya 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 lama. Ini setiap kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Oh ya lamaya syakaralamaya lama. Hialalamaya syakaralama. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari para penyembah Tuhan katakan lebih lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu. Ini doa kami Tuhan. Semua yang ku kenal, amin Yesus. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus. Mari lebih lagi kita datangi hadirat Tuhan saat ini. Kasih-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Yesus. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Lebih lagi Engkau datangi Tuhan. Saat ini Dia sedang melihat setiap kita. Mari berikan yang terbaik. Mari responi segala kebaikan Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap kami ya Bapa. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Mari terus nikmati kasih-Nya. Kasih-Nya mengalir. Roh Kudus Engkau bekerja. Roh Kudus lawat setiap kami. Terus sembah Dia, sembah Dia. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan segala hidup kami. Sentuh hati kami Yesus. Peluk kami Tuhan. Oh ya terus naikkan puji-pujian. Terus naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Roh Kudus, hibur setiap hati kami. Roh Kudus, berikan kami kedamaian. Mari sembah Dia, sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku
dalam penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami sadari hidup kami ini ya Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi katakan pujian ini, pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa padamu Yesus, ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadari Tuhan, hidup kami adalah anugerah-Mu. Sadar bila ku ada, amin ya Tuhan,
kami hanya untuk Engkau Yesus. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi persembahkan penyembahan-Mu buat Tuhan. Hiala lama ya syagala lama 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 lama. Hiala lama 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 lama. Setiap kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau ciptakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan. Ya lama ya syagala lama ya lama. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih sayang-Mu ya Bapa. Ya lama ya syagala lama ya lama ya lama. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu turun menjamah setiap kami. Hadirat-Mu membawakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari siapa kita semua bangkit berdiri. Mari katakan, bila Engkau tak besertaku. Amin Yesus. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Setiap hari berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu. Berikan kami perintah-Mu Tuhan. Kalau Engkau tuntun kami, ya Tuhan, di dalam tuntunan-Mu di situ ada janji berkat Tuhan. Apabila kami melakukannya, mentaatinya ya Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kesempatan menara doa kali ini Tuhan, hari ini, ajar kami, tuntun kami, berikan pesan firman-Mu, perintah firman-Mu. Kami mau hidup ya Tuhan, dalam janji berkat Tuhan. Kami mau hidup dalam janji berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Ya Tuhan, hati yang lembut, yang siap ya Tuhan, menerima ya Tuhan setiap taburan benih firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah hidup kami ya Tuhan.
Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, dalam kesempatan ya Tuhan ini Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan, baik anak kami semua yang ada di gedung ini maupun yang begitu secara online, mari kita angkat tangan kita. Kita lepaskan doa berkat buat bangsa kita. Untuk Indonesia, mari Ibu Bapak berdoa untuk Indonesia. Bapak, kami lepaskan berkat kami Tuhan atas Indonesia. Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan presiden kami ya Tuhan. Semua ya Tuhan aparatur ya Tuhan, baik sipil, militer, TNI, Polri ya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, berikan hati yang bijaksana ya Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan buat bangsa ini. Lindungi bangsa kami Tuhan, pelihara bangsa kami ya Bapa. Jauhkan daripada orang jahat, niat jahat ya Tuhan, roh jahat yang akan menghancurkan bangsa ini. Biarlah ya Tuhan, kami minta ya Tuhan, berkat atas Indonesia, atas Jakarta, ya Tuhan, atas kota-kota di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terjadi satu revival ya Tuhan. Kami berdoa Engkau pakai setiap kami ya Tuhan, gereja-Mu, anak-anak-Mu, sudah menyelesaikan ya Tuhan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Hari ini Tuhan, oleh karena itu kami tanggalkan semua beban kami. Semua beban kami datang ya Tuhan. Tuhan katakan, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya kan? Tuhan akan berikan kelegaan buat kita. Terima kasih Tuhan, kami tanggalkan semua ya Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban kami, segala dosa kami. Kami taruh ke dalam ya Tuhan kaki-Mu ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah. Berbicara secara pribadi, urapi hamba-Mu. Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan saudaraku. Ini hal yang sangat penting, tapi seringkali ya tuh saudara, penting kita sering dengar, tapi banyak kali kita mengabaikan. Yaitu tentang hidup dalam kasih, yaitu hidup dalam pengampunan. Saudara, sepanjang kita hidup ya, seumur hidup kita, saudara, hal mengampuni ya, untuk diampuni. Ini hal yang harus kita lakukan bukan cuma setiap hari. Tapi setiap saat ketika hati kita dilukai atau terluka. Saudara, oleh karena itu hari ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan lagi dan mengambil keputusan untuk membebaskan diri kita dari segala roh yang tidak bisa mengampuni. Ya, saya berikan judul daripada khotbah saya hari ini adalah mengampuni untuk diampuni. Ya, dasar firmannya adalah dari Efesus 4 ayat 32. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau ayat ini sudah perhatikan baik-baik, ada kata ramah, ada kata kasih mesra, ada kata saling mengampuni. Jadi 3 kata ini saudara, pesannya tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kita bisa mengampuni kalau kita punya kasih mesra. Ya, saudara. Ya, dan juga bisa bersikap ramah. Nah, ini perlu didoakan dalam hati kita, saudaraku. Saya mau bahas tentang pengampunan. Itu syaratnya adalah kita harus punya sikap ramah dan punya kasih. Ya. Pengampunan ini adalah jalannya tuh 2 arah, saudaraku. Ya, maksud saya adalah begini. Kita tidak akan pernah bisa mengharapkan orang lain atau Tuhan mengampuni kita kalau kita sendiri tidak mau mengampuni mereka. Itu kunci di situ, saudaraku. Jadi pengampunannya adalah dua arah. Ya kan? Saya tadi dapetin satu ayat, saudara, ini bagus sekali di Roma 4 ayat 6 sampai 8. Itu dikatakan begini, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan apa? Perbuatannya. Baca yang keras. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Katakan amin. Saya bisa bayangkan, ya kan? Kemarin kita dikejutkan dengan anak Tuhan. Namanya keren banget, nama Alkitab banget itu, saudaraku, ya kan? Immanuel Ebenezer. Immanuel artinya Allah beserta kita. Ebenezer, sampai di sini pertolongan Tuhan. Ketika dia ditangkap OTT, apa teriakan dia? Apa komentar dia? Dia minta diampuni oleh presiden. Kenapa harus minta diampuni? Kalau dia tidak diampuni, dia harus masuk penjara. Dia harus mengalami penghukuman. Dia akan menderita. Jadi ayat Roma 4 ayat 68 itu benar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Tidak ada kebahagiaan selain apa? Diampuni. Selama kita hidup di dunia, kebutuhan kita tuh diampuni sebenarnya. Apalagi nanti saudaraku, dalam kekekalan, apabila manusia tidak diampuni pelanggarannya, dosa dia harus terbuang ke neraka. Yang berkuasa untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran hanya satu nama. Siapa namanya? Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Saudara, hanya Allah yang bisa punya otoritas mengampuni setiap dosa dan kesalahan manusia. Makanya saudara tahu ya, kalau saudara baca Injil, ya kan? Satu hari Yesus berkata, lebih mudah mana bagimu, ya kan? Untuk suruh dia bangkit berjalan atau dosamu sudah diampuni. Waktu itu orang Farisi, ahli-ahli Taurat mendengar bahwa dosamu sudah diampuni. Setiap kali Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa kamu? Kenapa? Karena orang Farisi tahu yang berkuasa, yang punya hak, yang punya otoritas mengampuni adalah siapa? Cuma Allah. Yang berhak mengampuni dosa manusia. Sehingga manusia tidak terbuang ke neraka. Itu cuma Allah. Jadi orang Farisi terusik, saudaraku. Memangnya kau Tuhan, kamu Tuhan. Dia gak ngerti. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi apa? Manusia. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia menjadi apa saudara? Kata bahasa Arabnya tumbal. Harusnya kita yang kena. Dia yang jadi kena. Saudaraku, kebahagiaan orang Kristen itu apa sih? Diampuni dosanya. Kalau kita orang Kristen ngerti tentang pewahyuan, tentang pengampunan, saya yakin, saudaraku, kita akan mudah mengampuni. Saudara bisa menulis ini, katakan amin. Satu hari, saudara, ada seorang pria datang kepada John Wesley. Ini seorang pengkhotbah yang penuh semangat di tahun 1700-an. John Wesley ini adalah seorang juga yang mendirikan gereja Metodis. Ya, dia berkata, ya kan, kepada John Wesley, Bapak ini, saya nggak bisa ampuni orang itu, Pak. Pak Pendeta, aku nggak bisa ampuni orang itu, terlalu sakit, terlalu jahat ya, hancurkan hidup saya. Saudaraku, apa jawaban daripada John Wesley? Dia jawab begini, saya harap kamu tidak pernah berbuat dosa. Saya harap kamu tidak pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan. Ya kan? Kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu sedang membakar jembatan yang suatu hari kamu butuhkan untuk menyeberangi jembatan itu. Saudara, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, sebenarnya kita sedang menutup jalan untuk apa? Diampuni. Kenapa? Karena Allah berkata apa saudara? Suatu saat nanti kita pasti membutuhkan pengampunan. Doa Bapa kami apa saudaraku? Bapa, ya kan? Ya kan, ampuni, jangan bawa kami ke dalam, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yesus kasih perumpamaan tentang 10, ada seorang hamba, seorang punya utang berapa? 10.000 talenta. Wah, 10.000 talenta tuh emasnya tuh berapa kilo ya? Berapa ton itu? Saudaraku, kilo besar sekali tuh. Dia punya utang itu saudara, yang mustahil dia bayar. Raja
Dia minta ampun, raja ampuni, ampuni. Lalu rajanya ngampunin. Ya saudara. Setelah dia keluar diampuni, bebas utangnya saudaraku. Dia cari orang yang berutang sama dia. Utangnya berapa? Cuma 100 dinar. 100 dinar apa? 100 hari kerja. Dia gak mau ampuni. Akhirnya sampai ke telinga daripada si raja. Raja panggil Algojo. Panggil orang itu. Ya kan, saya batalkan itu. Kalau kau gak bisa bayar, kami siksa kamu. Jadi saudara, alasan kenapa kita harus mengampuni orang lain. Ya kan sudah ada 3. Pertama apa saudara? Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Berulang-ulang Tuhan sudah ampuni kita. Sudah tunjukin kesabaran kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Entah kita ngaku gak ngaku, Tuhan masih sabar sama kita. Yang kedua, jika kita tidak mengampuni, hal itu akan membuat diri kita menderita apa? Sengsara pada hari ini. Oleh karena apa? Kebencian, dendam dan kepahitan. Yang ketiga apa? Kita pasti membutuhkan pengampunan Tuhan di masa depan. Nah, jadi pertanyaannya begini saudara. Mungkin hal ini berat buat saudara. Tapi saya mau jelaskan. Apa yang membuat kita ini berat ngampuni? Karena ada banyak mitos. Mitos, hal-hal yang sebenarnya gak benar itu saudaraku. Karena dia gak ngerti. Ya kan? Sehingga dia gak enggan mengampuni. Saudara, ada 3 kesalahan besar. Ya kan? Yang dimana kita salah paham tentang pengampunan. Ada 3 saya mau jelasin nih. Sehingga untuk memudahkan kita untuk bisa mengampuni. Yang pertama saudara, saya mau jelaskan sini. Pengampunan bukan berarti meremehkan seriusnya pelanggaran orang itu. Ya, mengampuni bukan berarti kita berkata, nggak masalah, itu bukan masalah besar. Nggak sakit kok, enggak. Mengampuni itu tetap kita akui ini masalah besar. Ini masalah dia sudah lukai kita. Ini sudah menyakitkan. Ya kan? Ini sudah sangat menyakitkan. Saudara, ada banyak orang berkata gini, saya akan ampuni nanti kalau hati saya sudah tenang, sudah pulih. Kalau luka saya sudah hilang. Saudara tahu nggak kebenarannya apa? Pengampunan itu bukan atau jangan harus menunggu perasaan sembuh. Pengampunan adalah apa? Keputusan iman. Pengampunan itu seperti apa? Obat sebenarnya. Supaya luka kita sembuh. Kan ketika ada orang buat jahat ya sama kita, berbuat salah, kita kan terluka, betul gak saudara? Luka. Jangan nunggu pengampunan, ini obat. Jangan nunggu sembuh dulu baru minum obat. Justru kita ngampuni, minum obat dulu supaya sembuh. Itu loh poinnya sini. Ya saudara. Jadi Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Saat dia masih disalib, ya kan, luka-luka sekecur tubuhnya, ya kan, karena cambuk, yang dia harus dicambuk, badannya semua berdarah, termasuk hatinya sudah diperlakukan tidak adil, luka, yang di dalam itu luka juga. Dia berdoa, doanya apa saudara? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Saya mau nanya saudara, kalau saudara sakit ya, sakit bener. Yang paling gampang sakit itu gampang apa? Sakit gigi misalnya. Pernah gak ada yang pernah sakit gigi? Sakitnya minta ampun. Tundalah nantilah kalau udah sembuh baru ke dokter. Nggak ada. Kalau udah sakit gigi maunya hari itu juga. Kalau bisa dokter cabutlah supaya hilang. Kita mau berobat, betul gak saudara? Gitu juga kalau saudara disakiti. Saudaraku, jangan tunda. Karena gini, kalau kita simpen luka ya, luka, simpen kejahatan orang, kesalahan orang dalam diri kita. Ya, saudaraku, yang namanya dosa di mata Tuhan itu adalah tidak kudus, cemar, betul gak? Oke, sekarang kita sudah bertobat atas dosa salah kita. Tuhan ampuni, kita sudah kudus kan, betul gak saudara? Kita sudah bersih nih. Tapi ada orang punya salah sama kita. Kita simpen terus. Punya dosa sama kita.
Simpen terus jahatnya orang. Saya mau nanya saudara, kita bersih apa najis? Najis. Gambarannya adalah gampang. Kalau kita sudah bersihin rumah kita dari sampah-sampah yang kotor-kotor, ya daging busuk lah, segala macam lah semua, ya kan? Sudah bersih nih. Lalu tiba-tiba ada orang buang sampah ke rumah kita. Kita simpen terus. Rumah kita bersih apa kotor? Ya kotor. Ada banyak orang, kenapa hidupnya stres, khawatir, cemas, marah, serakah. Kok jadi najis gitu loh? Karena nyimpen dosa-dosa yang itu. Dosa serakahnya orang, dosa najisnya orang, dosa sombongnya orang, dosa segala macam. Akhirnya itu yang kita lakukan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saat kita terluka, saat sudah ampuni. Nah oke, yang kedua lagi saya mau ajar yang tentang ini saudara. Mungkin saudara adalah seorang psikolog, psikiater, seorang hamba Tuhan, atau seorang pemimpin cool apa-apa. Kadang-kadang ada orang konseling, orang curhat, saudara punya curhat. Dia kan sedang buang sampah sama kita, betul gak saudaraku? Perhatikan, kalau ini gak dibawa sama Tuhan, ya kan, tanggalkan ke Tuhan, minta disucikan lagi bersih. Akhirnya hidup kita gak kudus, kotor. Kotornya apa? Contoh, ya kan, kita kan gak ada masalah sama si A. Tapi orang ini konseling, dia sedang bermasalah sama si A. Entah gini lagi, dia cerita banyak sama kita. Saudara tahu, kalau kita gak bawa sama Tuhan, kita ajar dia. Ya kan, kita kuatkan dia supaya dia bisa hidup dalam kasih. Ngerti gak saudara? Dampaknya apa? Dia gak pernah buat jahat sama kita. Dia gak pernah buat salah sama kita. Akhirnya kita apa? Karena kita nyimpen. Si B nyimpen salahnya si A. Ya kan? Masuk di dalam salahnya si A ke B kan? Sekarang si B curhat ke kita, salahnya dia. Sekarang kalau kita pikirin terus, ngomongin terus, simpen ke kita. Betul gak saudara? Akhirnya terjadi pelipat gandaan dosa. Pelipat gandaan kesalahan, pelanggaran. Kitanya benci sama dia, kita ini. Akhirnya apa yang dilakukan A, pasti kita akan lakukan itu. Kan semuanya dimulai dari renungan hati. Betul gak saudara? Apapun itu. Saya kasih contoh saudaraku. Begitu marahnya seorang bendahara melihat pendetanya yang sepertinya tuh pakai uang seenak-enaknya. Dia curhat habis sampai ke benci-benci, sampai dalam banget ngomongnya. Pahitnya sama pendetanya. Sampai akhirnya dia keluar dari gereja itu. Sekarang dia jadi pendeta. Karena dia simpen salah itu. Sekarang jadi pendeta, dia lakukan hal yang sama. Sama pendetanya dia di sebelumnya. Saya ngerti. Ini yang saya alami. Saya lihat. Waktu dia jadi bendahara, curhat. Saya bilang, gak usah, ampun. Gak ada urusan, itu urusan dia sama Tuhan. Jangan sampai kita simpen salah orang. Apalagi orang itu gak bersalah sama kita. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Makanya kenapa Alkitab ajarkan, kalau itu gak ada kaitannya masalah sama kita, gak usah ikut campur. Gak usah dipikirin. Jadilah pendoa syafaat saja. Kan ada banyak tuh anak-anak yang orang tuanya peminum, pemabuk, penjudi, kasar. Dia simpen, dia liatin bapaknya, mamanya, cak itu. Ngerti gak saudara? Apa yang dia buat? Dia buat itu. Ini kutuk-kuturan, bukan, kan dia simpen itu. Jadi saudara, pengampunan, ya kan, bukan berarti kita meremehkan. Dia kalau kata, kok gak tahu sih aku sakit tau gak? Gimana aku bisa ngampuni? Kok gak ngerasain sih? Ya namanya sakit itu minum obat. Obatnya adalah ngampuni. Nah caranya ngampuni adalah apa? Kita harus tenangkan dulu, jangan lihat salahnya dia.
Tapi kita lihat kasih Tuhan, kesabaran Tuhan kepada kita. Dia sudah ampuni dosa saya, sekarang saya yang terluka. Saya marah, saya kecewa, saya pahit, saya berdosa di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan, aku minta ampuni dosaku ya Tuhan. Setelah itu sudah lega pas, Tuhan sekarang ampuni dia. Ampuni dosa dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saya ampuni, saya tidak akan hukum dia. Yang kedua, mitos yang kedua adalah, jadi gini, orang gak mau ngampuni karena apa? Terlalu sakit aku. Tunggu aku sudah sembuh dulu baru aku ampuni, salah. Minum obat dulu, maka sembuh. Ampuni dulu, baru sembuh. Saya bisa ngerti, katakan amin. Yang kedua adalah, orang sering berpikirnya begini. Pengampunan itu, mereka mikirnya, ya kan? Bukan berarti pemulihan kepercayaan secara instan. Maksudnya, pengampunan bukan berarti apa? Pemulihan kepercayaan secara, banyak orang salah paham. Salah paham begini saudara. Mereka pikir kalau mengampuni artinya harus langsung percaya lagi. Harus langsung deket lagi seperti dulu. Udah anggap gak ada masalah apa-apa. Ya bukan itu. Ada perbedaan antara pengampunan dengan kepercayaan. Pengampunan bisa terjadi seketika. Saat dia salah langsung kita ampunin. Gitu. Tapi yang namanya percaya sama orang itu, memberikan kepercayaan sama itu perlu proses. Saudara ngerti sini katakan amin. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, bersalah atau berbuat jahat sama kita, Alkitab berkata kita wajib mengampuni. Tetapi kita tidak wajib untuk mempercayai dia lagi. Gak wajib untuk dekat sama dia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Kita harus jagain damai sejahtera kita. Nah, saya kasih contoh Alkitabnya. Perhatikan saudara, ya, sini. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia pernah melakukan pelanggaran dosa. 3 kali sangkal Yesus. Saudara tahu gak? Pada saat Petrus ketiga kali menyangkal Yesus, Alkitab katakan mata Yesus sama mata Petrus di kitab Lukas itu tatap-tatapan. Betul gak saudara? Saudara tahu artinya apa? Di saat itu juga Tuhan ampuni dia. Sekalipun dia tidak minta maaf loh. Saat itu Tuhan ampuni dia. Walaupun dia tidak minta ampun, minta maaf. Tetapi saudara perhatikan, ya kan? Untuk Tuhan berikan Petrus kepercayaan. Saudara tahu, itu perlu proses waktu. Prosesnya apa? Yesus mati disalib, dikuburkan, bangkit. Saudaraku, lalu berjumpa dengan Petrus, Yesus tanya, nggak langsung kasih. Oh iya aku udah ampuni, nah gembalakan. Enggak, dia nanya apa? Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Lebih dari sana. Itu kan dia sedang prosesnya. Apa kamu benar-benar mengasihi aku enggak? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada semua ini. Simon, anak Yohanes, apa kamu mengasihi semua? Semua ini maksudnya apa? Jalak kamu, sampan kamu, perahu kamu, laut ini, ikan ini, dan sebagainya. Kamu mengasihi aku lebih dari semua ini enggak? Ya Tuhan tahu aku mengasihi engkau lebih dari semua ini. Pas dia jawab ketika dia nangis kan. Tuhan lihat, ini saatnya. Aku berkata, gembalakanlah domba-domba. Jadi yang namanya pengampunan beda dengan kepercayaan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi harus bantu. Ini soal kita mengampuni ya. Tapi kalau kita posisinya orang yang diampuni. Nah sekarang gini kan. Kita masalah hubungan, kita mau dong. Jangan sampai hubungan ini lepas. Suami, istri, orang tua, anak, sahabat. Kita bisa salah. Saudara. Yang ketiga, mitos yang ketiga nih. Yang bikin kita berat karena kita gak tahu. Saya mau kasih tahu sekarang saudara. Pertama, pengampunan itu kalau kita ngampunin. Bukan berarti kita remehkan masalah. Tidak. Meremehkan luka, tidak. Tapi justru pengampunan itu obat. Yang kedua adalah untuk menyucikan, membersihkan. Yang kedua adalah pengampunan itu beda dengan kepercayaan. Ngampuni aja. Saat orang salah langsung ampunin. Ya kan? Yang ketiga adalah
pengampunan bukan berarti melanjutkan hubungan tanpa adanya apa? Pertobatan. Pengampunan berbeda dengan pemulihan hubungan, saudaraku. Pengampunan adalah tanggung jawab orang yang dilukai. Sedangkan untuk memulihkan hubungan itu tanggung jawab daripada siapa? Si pelaku. Saya bilang si pelaku ini. Ya. Seorang pelaku harus melakukan 3 hal. Untuk pulih, kita lihat, kita nilai. Yang pertama apa? Sungguh-sungguh bertobat. Sadar ini salah. Yang kedua, harus ada yang namanya ganti rugi. Kalau ada perlu ganti rugi. Yang ketiga apa saudara? Membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Sekarang kalau kita posisinya ada yang bersalah, bagaimana saudara kita balik? Ya kan? Seringkali kita ini, saudara, mengampuni susah, minta ampun apalagi. Minta dimaafkan. Bukannya minta maaf, malah waktu kita kedapatan bersalah sama orang itu, bukannya kita minta maaf. Kenapa kita ditegur apa? Bukan kita cari kesalahan orang itu. Kita cari lagi kesalahan orang itu. Nah ini yang menghambat daripada berkat. Daripada Tuhan. Gak jadi kesaksian. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Sudah waktunya, ya kan? Saat ini juga kita mengampuni orang yang telah melukai kita. Karena kita semua membutuhkan pengampunan di masa yang akan. Jangan tahan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini, ya sedang rasanya sakit aku nih, hati aku nih. Ya, saya terluka, saya dilukai. Berapa banyak saudaraku. Ya kan, ada orang yang bersalah sama kita. Ya kan, boro-boro dia mau minta maaf. Malah dia kick balik. Dia fitnah. Dia cerita dan lain sebagainya. Ini hal yang berat. Saya tahu ini berat. Tapi kalau saudara bisa lepaskan ini. Saya yakin. Berkat Tuhan akan turun atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Karena nih kalau nyimpen dendam. Ya kemarahan, kepahitan. Nyimpen luka. Saudara tahu gak? Ada satu roh namanya roh Beelzebul. Roh apa? Lalat. Ya, roh jahat itu. Dalam bentuk lalat. Saya bisa bayang, lalat tuh sukanya di tempat mana saudara? Tempat yang kotor dan tempat luka. Setan tuh senang berada, rumahnya setan itu ada di tempat-tempat terluka. Saudara tahu gak kalau setiap orang yang namanya dirasuk oleh setan ya. Kalau kita doa-doa pelepasan, pasti ujungnya adalah apa? Orang ini pernah nyimpen kepahitan, ada luka. Ya kan? Itu pasti. Ketika dia bilang, oh ya saya mau ampuni. Itu ketika setannya keluar, dia setan keluar dengan membawa apa? Bukan kadang-kadang bukan cuma keluar gitu saja, tapi ada darah yang keluar. Darah itu keluar. Saudaraku. Jadi kenapa orang ngalami sakit mental? Kena mental gitu loh. Mudah kena mental. Penyakit mental itu berasal daripada si jahat. Itu adalah perbuatan-perbuatan si jahat. Artinya apa? Itu kan ada banyak. Misalnya saudaraku, misalnya roh Beelzebul. Dia tuh punya pasukan-pasukannya. Namanya roh apa saudara? Roh Beelzebul kan suka dengan yang luka-luka. Orang terluka ini pahit. Jadi nanti pekerjaannya adalah apa? Dia akan buat perasaan depresi. Lewat apa? Pasukan yang namanya roh kesedihan. Dibikin sedih terus, susah terus, sedih aja. Itu depresi pasti. Ya kan saudara? Lalu ada dibuat cemas, apapun dicemasin. Semua dikhawatirkan segala macam. Itu masuk yang namanya roh ketakutan. Ini roh yang kuat ini, roh ketakutan ini. Lalu dibikin bingung, gak pernah bisa ambil keputusan. Gak berani ambil keputusan, bingung terus. Itu roh apa yang kerja? Roh dusta yang kerja. Karena dusta kan dia dengar khotbah firman kebenaran. Di sini ada ngomong ini lagi. Dia bingung. Ada lagi yang rasanya. Roh apa saudaraku?
kayaknya hidupnya tersiksa terus. Ada aja orang yang jahat, ngomong jahat, buat jahat, segala susah tuh, kan tersiksa hidupnya. Itu namanya apa sih? Roh penindasan, intimidasi. Ini akarnya di mana? Ya luka ini nggak ngampuni orang, keadaan atau diri sendiri. Dan hari ini saudara, semua kuasa gelap itu hanya bisa diserahkan, dipatahkan lewat apa? Kuasa darah Yesus. Kuasa darah bicara kuasa apa? Kuasa salib, kuasa kasih. Kasih itu lenyapkan. Saya sering kalau doa pelepasan orang-orang. Saya nggak mau, awal-awal saya terpancing dengan kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Enggak, saya nggak mau tunjukin kuasa Tuhan. Tapi apa? Yang saya lepaskan adalah kasih Tuhan buat dia. Ketika ada kasih Tuhan kita lepaskan. Ada kasih Allah. Urapan kasih kita lepaskan. Itu setannya kepanasan. Karena ini yang namanya roh kesedihan, roh ketakutan, roh dusta, roh penindasan. Yang anak buah Beelzebul ini, itu datang dengan kasih. Makanya kenapa pengampunan itu sebenarnya apa? Kasih dalam tindakan. Katakan amin. Coba aja tanya nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau cucunya buat salah, lakukan kesalahan, mecahin piringnya, mecahin gelasnya, ngerusak barang kesayangannya. Pasti tidak apa-apa. Kenapa? Kasih menutupi kesalahan. Ya gak mungkin dendam. Aduh ini gak mungkin. Kasih itu masih sabar. Ya, dan diiringi dengan pengampunan. Ya sudahlah. Nah ini kata kuncinya di sini. Kita mau hidup. Saya akan lihat saudara kan berkat Tuhan lepas. Walaupun lihat keadaan Indonesia, kayaknya kita lihat, waduh. Sudah gak usah lihat keadaan ini. Kita doakan aja Indonesia. Bagian kita adalah hati kita bersih di hadapan Tuhan. Ini firman datang. Perintahnya, tuntunannya apa? Hidup dalam kasih. Kasih dalam tindakan namanya pengampunan. Kalau kita lakukan ini, kita hidup dalam janji Tuhan. Apa saja yang Tuhan kita buat, Tuhan buat berhasil. Amin saudaraku, ini penting. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna bersama dengan orang sempurna. Yang namanya orang sempurna, tidak sempurna. Pasti ada salah. Kita juga bisa salah. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengasihi lebih sungguh. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih. Coba saudara, kita mulai renungan yuk. Doa saudaraku. Kita berdoa sama-sama saudaraku. Dari 3 hal tentang apa yang bukan pengampunan, mana yang paling sering kita salah mengerti atau sulit untuk kita bisa percaya. Mungkin hari-hari kau berkata, bagaimana Pak saya ngampuni terlalu sakit. Justru karena kita terluka, kita sakit, kita harus ampuni. Supaya sakit kita sembuh, luka kita pulih. Pengampunan beda dengan kepercayaan. Kewajiban kita langsung ngampuni. Kita tidak akan membalas. Berikan pembalasan itu hak Tuhan. Pengampunan bukan berarti kita langsung berikan kepercayaan. Kita harus tunggu adanya satu pertobatan, perubahan. Kesungguhan hati dia. Mau membangun hubungan yang tulus, yang baik. Tuhan mau lindungi saudara hari ini dengan pengertian yang baru ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami juga yang gagal, yang sudah buat salah. Beri kami hati yang lembut untuk bertobat, untuk bisa minta maaf. Untuk kami bisa berubah ya Tuhan.
Siapa di antara saudara? Siapa orang yang hari ini saudara perlu ampuni? Coba saudara datang pada Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Jangan sampai ada ganjelan hati. Sebut namanya. Sebut namanya. Kalau saudara selalu menyimpan kesalahan dia, kalau tiap menyebut nama dia, selalu kita ucapkan kesalahannya, kejahatannya, kegagalannya. Itulah orang yang saudara harus ampuni. Sebut namanya. Ampuni. Katakan, Tuhan, aku mau ampuni dia. Hari ini Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Yang menyimpan kesalahannya dia. Ampuni aku ya Tuhan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, ampuni dia. Berkati dia ya Tuhan. Makasih. Kita mengampuni bukan karena dia layak untuk diampuni. Karena kita butuh diampuni. Kita butuh diampuni oleh Tuhan. Jangan bakar jembatan yang suatu hari kita butuhkan untuk kita lewati. Mari saudara, angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimenteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Yesusku, syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, aku minta Tuhan, bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Kirim malaikat-Mu yang berpasukan untuk menatang di sepanjang jalan hidup mereka. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai sudah datang menjemput kita dengan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.